Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu. Dan yang bikin menarik, Piala Dunia kali ini bakal jadi yang paling berbeda sepanjang sejarah. Dengan 3 negara sekaligus sebagai tuan rumah, edisi Piala Dunia ini jelas terasa berbeda. Bukan cuma soal pemain bintang atau tim unggulan, tapi dengan format yang berubah dan jumlah tim yang bertambah. Di video ini kita bakal bahas hal-hal baru di Piala Dunia 2026 yang wajib kamu tahu sebelum turnamennya dimulai. Hal paling mencolok dari Piala Dunia 2026 adalah jumlah pesertanya bertambah dari 32 tim menjadi 48 tim. Ini adalah pertama kalinya Piala Dunia diikuti 48 negara. Artinya apa? Lebih banyak negara debut, lebih banyak kejutan, dan kesempatan negara kecil buat tampil di panggung dunia. Negara-negara yang biasanya cuma jadi penonton, sekarang punya peluang nyata buat tampil dan bikin sejarah. Dengan 48 tim, jelas format lama nggak bisa dipakai lagi. Di Piala Dunia 2026, FIFA menerapkan format grup baru, 12 grup, dan tiap grup berisi 4 tim. Dari setiap grup, akan ada juara grup, runner-up, dan 8 peringkat 3 terbaik akan lolos ke fase gugur. Total ada 32 tim di babak gugur, alias langsung masuk ke round of 32. Jadi sekarang, sebelum 16 besar, ada satu babak tambahan. Karena jumlah tim dan format baru, jumlah pertandingan juga meningkat. Kalau sebelumnya cuma 64 pertandingan, di Piala Dunia 2026 nanti ada 104 pertandingan. Dan ada satu risiko besar yang nggak bisa dihindari, risiko cedera yang lebih tinggi. Dengan jumlah pertandingan yang meningkat dan jarak antara laga yang makin mepet, waktu pemulihan pemain jadi lebih singkat. Otot belum sepenuhnya pulih, tapi sudah harus main lagi dengan intensitas tinggi. Piala Dunia 2002 menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di lebih dari satu negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Saat itu, dunia melihat bahwa Piala Dunia tidak harus selalu diselenggarakan oleh satu negara saja. Setelah menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 1994, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Kali ini bersama 2 negara lainnya, Kanada dan Meksiko. Amerika Serikat jadi tuan rumah utama, dengan mayoritas pertandingan digelar di sana. Sementara Kanada dan Meksiko juga kebagian laga-laga penting. Tapi tantangan besar untuk para pemain. Karena digelar di 3 negara dengan jarak antar kota yang sangat jauh, banyak tim harus menempuh perjalanan panjang, waktu terbang lama, dan bahkan lintas beberapa zona waktu hanya dalam hitungan hari. Penelitian pada pemain sepak bola profesional elit menunjukkan bahwa perjalanan internasional jarak jauh dengan waktu terbang panjang dan lintas beberapa zona waktu berkaitan dengan angka cedera yang lebih tinggi dibandingkan pemain yang tidak melakukan perjalanan jauh. Dampaknya, waktu istirahat dan pemulihan pemain jadi tidak maksimal, karena tubuh harus beradaptasi dengan perjalanan sebelum benar-benar pulih. Dengan jumlah peserta yang meningkat jadi 48 tim, pembagian slot kualifikasi ke tiap konfederasi juga ikut berubah. Dan salah satu perubahan paling bersejarah adalah Oceania akhirnya mendapat slot otomatis untuk pertama kalinya. Kalau di Piala Dunia sebelumnya, juara Oceania harus selalu lewat playoff, dan seringnya mentok lawan tim dari Amerika Selatan atau CONCACAF. Selain Oceania, konfederasi lain juga kebagian jatah lebih besar. Asia dapat slot tambahan signifikan, Afrika juga makin banyak wakil. CONCACAF diuntungkan sebagai tuan rumah dan bahkan masih ada slot playoff antar benua. Jadi itu dia hal-hal baru di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi tentang perubahan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Format baru ini bikin Piala Dunia makin seru atau malah terlalu panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.